Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan yang baru, di bulan Juli. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang memegang tangan kita. Dia menuntun kita semua, anak-anaknya, biji matanya, kekasihnya, milik kepunyaannya, di dalam seluruh rencananya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini hari yang indah, di mana umat Tuhan dimanapun berada dalam beribadah, mendengarkan suaramu. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu. Apa yang disampaikan sungguh-sungguh adalah datang dari Engkau. Roh Kudus yang berkarya bekerja, firman Tuhan ya dan amin, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjut di dalam seri perjalanan di bulan Juli ini. Kita lanjut, di mana kita sudah belajar bagaimana hidup ini sebuah perjalanan dalam kehidupan rencana Tuhan selalu indah bagi setiap umatnya. Kita juga menyadari bahwa kehidupan kita di bumi sementara ada namanya kekalan yang menanti kita. Kita serahkan seluruh hidup kita, pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, memilih takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, taat dalam rencana kehendak Tuhan. Kita akan mencapai tujuan Allah. Dan juga kita sadari misteri kehidupan yang kita tidak mengerti, jawabannya hanya di dalam Dia. Dia yang adalah berdaulat dalam hidup kita, Dia yang mengendali seluruh kehidupan kita. Kepada Dia kita percaya. Untuk itu saudara terkasih, perjalanan spiritual kita, yaitu iman, harap, dan kasih, Kristus nyata dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga kehidupan kita, kehidupan bukan untuk diri kita, tapi kehidupan kita oleh Dia, kepada Dia segala kemuliaan. Hidup kita miliknya, ditebus oleh darah Yesus, kepunyaan Tuhan. Untuk itu kita hidup menurut rencana Allah. Dan di dalam perjalanan kita dari bumi sampai kepada kekalan, maupun dalam perjalanan titik A ke titik B, menggenapi sebuah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini, suara pembala dengan judul Ready for the Journey, siap untuk perjalanan. Ready berarti kondisi, yaitu dengan kondisi yang sudah siap dalam perjalanan tersebut. Apakah kita selama masih di bumi ini, perjalanan kita dalam membesarkan anak-anak kita, maupun generasi yang baru, di keluarga, di pelayanan, tempat pekerjaan, mementor seseorang, ataupun di dalam keluarga, dalam berusaha, dalam karya, apapun, kita harus siap di dalam sebuah perjalanan. Perjalanan yang dikatakan juga bisa dalam musim kehidupan yang berubah dari satu musim ke musim yang lain. Ketika kita remaja, jadi dewasa muda, berkeluarga, dan juga hal-hal lainnya menginjak masa tua kita. Semuanya adalah musim kehidupan, musim dalam perjalanan kita. Apakah itu perjalanan jangka panjang, jangka pendek? Tentunya harus ada persiapan. Kita senantiasa ready, siap untuk perjalanan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan lihat bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya siap untuk perjalanan. Perjalanan yang akan datang, perjalanan yang akan dijalankan, kita harus senantiasa mempersiapkan diri siap. Apakah itu perjalanan sehari-hari, kita akan berangkat pergi bekerja, atau sekolah, atau berangkat pelayanan. Tentunya kita harus mempersiapkan diri dalam hal-hal yang sederhana, sampai hal-hal yang perlu kita harus ingat, sehingga perjalanan kita berhasil dan beruntung, sehingga tidak sia-sia di dalam perjalanan kita. Ada 3 poin yang saya akan sampaikan dalam mempersiapkan diri dalam perjalanan. Be ready, ready for the journey, siap untuk perjalanan tersebut. Yang pertama adalah kondisi roh jiwa tubuh kita sehat untuk perjalanan tersebut. Jadi poin pertama, roh jiwa tubuh sehat untuk perjalanan yang akan dilakukan. Seseorang yang akan dari single, dia akan masuk di dalam bahtera pernikahan, dia harus persiapkan dirinya, roh jiwa tubuhnya sehat, masuk di dalam bahtera pernikahan. Seseorang yang akan memulai sebuah usaha baru, dengan tantangan yang baru, atau pindah kota,
atau pindah pekerjaan, dia harus siap dengan kondisi roh, jiwa, tubuh sehat untuk masuk di dalam arena perjalanan yang akan dia lakukan, yaitu merintis sebuah usaha ataupun merintis sebuah karir di sebuah perusahaan, merintis sesuatu yang akan dilakukan. Saudara terkasih, mari kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Iman timbul dari pendengaran, mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dengan suara yang nyaring. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sadari manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan menciptakan kita di mana roh kita untuk mengenal Allah yang benar. Dalam roh kita menyembah Tuhan dalam kebenaran. Dalam roh kita lahir baru. Kita sadari bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, kelahiran baru, di mana roh kita dibaharui sehingga kita sungguh-sungguh mempunyai kecenderungan untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Seperti tubuh kita membutuhkan makanan, asupan yang sehat, begitu pula manusia roh kita. Roh kita perlu asupan, yaitu firman Tuhan. Dengan konsumsi setiap hari, firman Tuhan mengenyangkan kehidupan roh kita. Baik juga di dalam berdoa, kita mempunyai komunikasi erat dengan Bapa di surga, yaitu roh kita, kondisi sehat. Kondisi roh seseorang sehat, maka dia juga mengenal apa yang Tuhan mau, dan dia lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masuk di dalam jiwa. Dalam hal jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia diciptakan, diberikan free will, yaitu kehendak bebas, memilih apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu bagian kita, jiwa yang tertekan, serahkan pada Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kita mengkomandokan kepada jiwa kita untuk sungguh percaya, untuk mencurahkan isi hati kita. Karena jiwa kita butuh ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Jiwa kita memuji kebesarannya. My soul sings unto you, Lord. Jiwa kita memuji kebesarannya. Dan kita juga, pikiran-pikiran kita dibaharui supaya jernih, tenang, sehingga kita mengambil keputusan yang bijaksana. Setiap hari kita banyak mengambil keputusan-keputusan. Kalau kita tidak punya pikiran yang tenang, maka apa yang muncul di pikiran kita cenderung negatif. Namun apabila kita sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi kita, maka roh jiwa kita sungguh-sungguh tenang di dalam Tuhan. Untuk itu firman Tuhan juga katakan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seseorang yang jiwanya, hatinya gembira, maka terlihat dari wajahnya juga, dan dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan akan memberkati orang-orang sekitarnya. Seperti firman Tuhan di 1 Tesalonika 5:23, kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Namun kita sebagai anak-anaknya, mempelai wanita, seperti dalam perumpamaan, mereka 5 gadis bijak menyongsong kedatangan sang mempelai, yaitu dengan minyak ada di pelitanya, sehingga dia dapat, ketika mempelai datang, mereka dapat menyongsongnya. Untuk itu kondisi kehidupan kita harus senantiasa siap, ready for the journey. Kita tidak tahu persis kapan Yesus datang. Kita persiapkan diri, membangun mezbah dalam doa, dalam penyembahan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang otentik, menjadi berkat bagi sesama kita, keluarga kita,
maupun di mana kita berada, bekerja, studi, maupun melayani. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin membaharui, yaitu jiwa kita, roh kita, dan juga tubuh. Karena tubuh ini adalah bait suci, bait Roh Kudus. Tubuh ini bisa sakit, tubuh ini juga bisa lemah, tubuh ini bisa capek. Untuk itu kita harus perhatikan bagaimana pola makan kita, istirahat kita, pola bekerja kita. Ada waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu yang dapat kita lakukan dengan maksimal, sehingga tubuh ini dapat terjaga sehat. Roh, jiwa, dan tubuh sehat dengan olahraga, makanan yang sehat, dan juga kebiasaan-kebiasaan lifestyle yang bijak, sehingga kehidupan kita ready for the journey. Seseorang yang mau berangkat untuk perjalanan, ya boleh katakan perjalanan jauh ke negara lain, sebuah kota yang lain, mungkin dengan kendaraan mobil, perjalanan harus menyetir jauh, ataupun pesawat, atau kereta api. Setiap perjalanan, kondisi kita harus fit, siap, ready. Kalau kita tidak ready, maka perjalanan kita nantinya tidak maksimal dan juga tidak menyenangkan. Namun, kalau kondisi roh, jiwa, tubuh kita sehat, sekalipun ada tantangan di dalam perjalanan kita yang akan dilakukan, namun kita karena kondisi roh, jiwa, tubuh kita sehat, maka perjalanan itu perjalanan yang menyenangkan, penuh petualangan, adventure. Mungkin ada tantangan, ada uncertainties, namun ada kepastian berjalan bersama Tuhan. Saudara terkasih, mari periksa bagaimana kondisi roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, supaya kita ready for the journey. Kita lihat di 3 Yohanes 1 ayat 2, masih poin yang pertama, ready for the journey, roh, jiwa, tubuh sehat untuk perjalanan. Ya. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, kadang waktu chat, menanyakan kabar, saya menanyakan bagaimana kabar Anda, kondisimu, keadaan roh, hati, jiwa, dan juga kesehatan. Bagaimana kabar Anda? Karena itu juga yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita, supaya kondisi kita, keadaan sehat-sehat, baik roh, jiwa, dan tubuh. Kita lihat banyak hal yang membuat kita juga roh, jiwa, tubuh tidak sehat, karena kita juga pikiran-pikiran yang membebani kita, sehingga kita tidak ready for the journey. Beban-beban tersebut harus kita tanggalkan, baik kecemasan, ketakutan, khawatir, apa yang akan dihadapi, kita tidak tahu pasti. Kita dapat antisipasi, tapi itu belum tentu apa yang kita takuti akan terjadi. Kita harus mawas diri, kita harus persiapkan diri, namun kita serahkan pelaksanaan di dalam perjalanan tersebut. Jangan khawatir apapun juga, seperti di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seseorang yang tahu keterbatasannya sebagai manusia, dia serahkan khawatirnya, bebannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup mengangkat beban kita. Kita serahkan lewat doa dan disertai dengan ucapan syukur, sehingga doa-doa kita sekalipun mungkin belum terjawab, mungkin tidak terjawab seperti yang kita inginkan, namun kita yakin percaya rencana Tuhan indah bagi kita semua. Tentunya kita semua ingin damai sejahtera Allah melampaui segala akal, pelihara hati pikiran kita, karena manusia seringkali tergoncang oleh apa yang dipikirkan, apa yang dia rasakan. Semua itu
naik turun. Namun apabila kita melatih diri kita untuk dikuasai oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak perlu menanggung hal-hal yang tidak perlu kita pikul. Karena Tuhan katakan, yang letih lesu datang padaku, aku akan memberikan engkau kelegaan. Dan kelegaan ini yang kita butuhkan. Dan juga pikulah kuk daripadaku, sebab bebanku ringan. Tidak ada beban di dunia ini yang ringan, tapi di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memikul beban kita. Kita pikul beban yang Tuhan taruhkan, maka semuanya, everything will be alright. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang pernah disampaikan Suara Pembalan minggu yang lalu, on the way, seringkali kita stres di dalam perjalanan karena kita bawa beban-beban ini di dalam perjalanan, sehingga perjalanan kita tidak bisa nikmati. Harusnya kita menang atas stres, bukan dikuasai oleh stres, tapi kita menang atas stres. Kita perhatikan kondisi roh, jiwa, tubuh kita. Mari kita baca di 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Perhatikan apa yang kita tonton hari-hari ini, apa yang kita dengar hari-hari ini, apa yang kita ucapkan hari-hari ini, apa yang kita rasakan. Mari kita perhatikan. Biarlah kita takut akan Tuhan. Kekudusan Allah menguduskan kita, yang kita hidup di dalam kekudusan Allah. Takut akan Tuhan, takut berbuat yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Untuk itu saudara, roh, jiwa, tubuh sehat, sehingga kita ready for the journey. Apa yang Tuhan siapkan bagi kita, kita siap menerimanya. Anggur baru dicurahkan dalam kantong kulit yang baru. Kehidupan kita selalu ready for the journey, sehingga kita dalam melaksanakan perjalanan yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan, maka kita dapat menyelesaikan pertandingan yang baik. Seorang anak muda yang siapkan diri masuk di dalam bahtera pernikahan, baik pihak pria, pihak wanita, ketika mereka sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, tak bercacat, maka itu adalah persembahan yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Mereka masuk di dalam pernikahan bahtera, sungguh-sungguh kekudusan Tuhanlah yang meliputi mereka. Pernikahan mereka sehat, pernikahan mereka kuat di dalam Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada, baik kesehatan, keuangan, konflik yang akan muncul, semuanya dapat diatasi. Yeremia 33 ayat 6. Apabila ada kondisi kita yang sakit, bagian jiwa kita, tubuh kita, bahkan roh, kita minta Tuhan yang pulihkan, memberikan kesembuhan, pemulihan. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan pada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan pada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sungguh indah, Tuhan ingin kita wellness, wholeness dalam hidup kita, kesehatan dan kesembuhan. Untuk itu kita minta dan percaya. Ini adalah poin pertama, kondisi, yaitu roh, jiwa, tubuh sehat, ready for the journey. Sekarang poin yang kedua, seseorang yang mengadakan sebuah perjalanan, dia harus perhatikan prioritas. Barang-barang yang akan dibawa, khususnya barang-barang, apa saja yang harus dibawa. Dia persiapkan diri, apa yang harus dibawa. Berarti menyampaikan tentang prioritas yang akan dia siapkan untuk dalam perjalanan tersebut. Untuk konteks barang-barang, kita naik pesawat, ada batas bagasi yang boleh kita bawa, termasuk juga di kereta api, di kapal laut, maupun juga dalam kendaraan, dengan kendaraan mobil yang ada, bagasi yang ada,
kita dibatasi dengan ruang yang untuk kita pakai untuk membawa barang-barang yang dibutuhkan. Untuk itu kita harus perhatikan barang-barang apa saja yang harus kita bawa. Ini membicarakan tentang prioritas. Dalam perjalanan hidup ini, kita juga sadari ke depannya yang akan kita jalani, kita tidak tahu persis. Kita harus prioritaskan kehidupan kita hari ini, mempersiapkan ready for the journey, musim kehidupan yang Tuhan siapkan. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan ini menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk mengutamakan yang utama. First thing first, prioritaskan yang utama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa atas hidup kita. Yesus memerintah dan kerajaannya yang dominan dalam hidup kita. Dan Yesus pemerintahnya, Sang Damai, Raja Damai, Dia yang menguasai kehidupan kita. Bukan lagi aku, tetapi Dia yang hidup di dalam kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu sebuah upaya, sebuah sikap yang aktif untuk mengejar kebenaran, untuk mengenal Allah dengan benar. Roh Kudus menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Untuk itu saudara, prioritaskan hidup kita sangat penting sekali. Sehingga apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan, sehingga kita siap untuk perjalanan berikutnya yang Tuhan sudah siapkan. Kita lihat di Mazmur 84 ayat 10. Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini bicara tentang prioritas 1 hari dan 1000 hari. Dan 1 hari ini lebih penting nilainya daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari utamakan hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi dalam membangun hubungan iman, harap dan kasih. Sungguh-sungguh semakin hari bertambah dalam. Mencintai Yesus, mengikuti jalan-jalannya, pilihan itu ada di tangan kita. Karena Tuhan katakan berbahagialah orang yang Tuhan bawa ke dalam pelatarannya. Kita bersyukur, kita dipanggil Tuhan oleh kasih karunia Tuhan. Kita dibawa dekat kepada-Nya. Kita lihat di Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita lihat bahwa Yesus datang untuk berkunjung, di mana Maria dan Marta, ya, Marta dengan sibuk melayani semua yang perlu disiapkan, itu hal yang sangat baik. Namun Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sama-sama katakan terbaik. Apakah kita hanya lakukan yang baik atau yang terbaik? Mari kita memilih bagian yang terbaik, seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, memperhatikan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Daripada sibuk kiri kanan dan sebagainya, kita hilang fokus, gagal mengerti, gagal paham, gagal konsentrasi, sehingga kita tidak mencapai apa yang Tuhan maksud. Mari kita ambil prioritas, duduk diam dekat kaki Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan bicarakan lewat firman-Nya, lewat kehidupan yang kita jalani ini, supaya kita ready for the journey, yang perjalanan yang ada, yang sudah berlalu maupun yang sedang kita jalani, yang akan kita jalani. Prioritas kehidupan kita harus sungguh-sungguh Yesus utama dari segala-galanya. Kehidupan kita ada di dalam Dia, dan di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Dia yang memimpin, menuntun, menolong,
menghibur, dan menguatkan kita. Sekarang kita masuk di poin yang ketiga. Ready for the journey. Kendaraan apapun yang kita akan pakai, ataupun dengan kondisi roh, jiwa, tubuh sehat, prioritas kita tahu apa yang harus diutamakan. Baik dalam hal barang-barang, dalam perjalanan, tentunya kita perlu siapkan barang-barang ataupun apa yang diperlukan kita bawa atau tidak bawa. Mari kita harus cek. Yang poin yang ketiga yang sangat penting sekali. Seseorang yang ready for the journey, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Istilahnya dalam bahasa Inggris, involve Jesus in all your plans. Sertakan Yesus di dalam setiap rencanamu. Di poin yang ketiga ini, sesuai dengan firman Tuhan, di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi di hari esok, hari-hari ke depan. Sertakan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pusat di dalam perencanaan ke depan. Yakobus 4 ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seseorang dari jenjang tingkat studi, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan seterusnya, dalam merintis karir dan sebagainya, sertakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi perencana dalam hidup kita, menuntun kita. Karena jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan kita. Jalan kita seperti bumi dan langit, jauh berbeda dari jalannya Tuhan. Mari ikutilah jalan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tuhan kehendaki, kita akan lakukan ini, lakukan itu. Kita semua manusia boleh membuat semua rencana, tapi sertakan Tuhan. Dia ada di dalam pikiran kita, Dia ada di dalam perenungan kita, sehingga perjalanan kita Dia yang meluruskan. Dia menetapkan langkah-langkah orang benar. Dia sendiri yang akan memberkati, memberi upah kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak akan ditolaknya. Kita tidak sombong memegahkan diri dengan kemampuan kita, pengalaman kita, merencanakan semua yang ada. Tapi mari, libatkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Bagi yang single, yang merencanakan untuk menikah, ataupun bepergian ke luar kota, luar pulau, luar negeri, apapun, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Izinkan Tuhan untuk mengatur semuanya. Kita be flexible, ready for the journey. Itu juga berarti interupsi-interupsi dalam kehidupan ini kita tidak tahu persis. Namun kita kondisi selalu berdoa, berjaga-jaga kehidupan kita, menanti-nantikan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Saudara terkasih, mari kita tutup dalam firman Tuhan ini lewat doa. Roh Kudus menyatakan firman Tuhan yang kami dengar hari ini di dalam setiap perjalanan, supaya kami siapkan diri, ready for the journey, supaya umat-Mu Tuhan, kondisi keberadaan roh, jiwa, tubuh sehat, menantikan kedatangan-Mu. Maupun dalam kehidupan perjalanan ini, keputusan-keputusan yang akan diambil, biarlah kami prioritaskan Engkau Tuhan. Yesus Kristus, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap perencanaan umat-Mu yang merencanakan untuk studi maupun juga usaha, pelayanan, apapun yang dilakukan, bahkan berumah tangga, semuanya
serahkan dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berdaulat, berkuasa. Libatkan Engkau dalam setiap perencanaan. Kalau Tuhan kehendaki, semuanya akan terjadi. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan, berikan kelepasan pertolongan bagi umat-Mu yang mengetok. Tuhan, pintu akan dibukakan, mencari, maka Engkau akan menemukannya. Yang mengetuk, pintu akan dibukakan, dan yang meminta, maka Engkau akan menerimanya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami serahkan hidup kami, persiapan diri untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Pengorbanannya sempurna, sudah selesai. Bagian kita adalah merayakan, mengingat karya Kristus bagi hidup kita. Untuk itu kita renungkan, menguji diri kita sendiri. Apa kita sungguh percaya tubuh dan darah Yesus yang menanggung segala dosa kita? Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Mari kita ambil waktu. Saudara terkasih, mari angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur karya-Mu sempurna, sehingga anak-anak-Mu dalam pergumulan apapun mengalami sebuah kelepasan dan terobosan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami juga ucapkan berkat untuk bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami, apa yang mereka jalankan tidak mudah. Kami sebagai orang percaya mendoakan dan memberkati pemerintah kami dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bersama-Mu kami dapat melewati setiap tantangan kehidupan yang ada. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya untuk beribadah onsite bersama-sama kami hari Minggu jam 10 pagi, Cornerstone Faith Church, alamat Jalan Wat Siamin di Golden City Mall dekat Majen Sungkono, Surabaya. Dan juga kami ada pelayanan anak via Zoom berbahasa Inggris. Bagi saudara yang mempunyai anak umur 3 tahun sampai 12 tahun dapat mendaftarkan diri menghubungi nomor yang ada di screen, sehingga anak-anak saudara dibimbing dalam rohani dalam via medium bahasa Inggris. Tuhan Yesus memberkati.